harinya Haris berada di kafe dekat lingkungan sekolah, akan bertemu dengan perwakilan dari grup Romario sesuai waktu yang disepakati. Perwakilannya adalah seorang laki-laki paruh baya dengan fitur tubuh yang bagus dan mengenakan setelan jas dan sepatu kulit terlihat pantas. Setelah keduanya duduk di kursi masing-masing, laki-laki itu memperkenalkan dirinya dengan ramah. "Namaku Surya Romario, pemimpin grup Romario. Senang berkenalan denganmu." Setelah itu, Haris segera duduk tegak dan berkata sopan, "Senang berjumpa denganmu, Pak Surya. Saya Haris." Surya tersenyum sewajarnya dan terlihat sedikit antusias saat tertawa kecil. "Sangat menarik. Rupanya kamu tahu sopan santun anak muda." Lalu dia langsung ke pokok pembahasan dan bertanya, "Jadi Haris, apa pendapat temanmu mengenai kesepakatan yang kami tawarkan untuk proyek kalian ini?" Begini, Haris terdiam tidak yakin bagaimana dia harus menyampaikan apa yang dikatakan Pandu kepadanya. Menyadari ada keraguan pada bocah itu, Surya berubah serius dan mendesak dengan riang, "Sebenarnya Haris, aku datang menemuimu hari ini dengan niat yang tulus. Jika kamu bersedia menjual hak paten perangkat lunak itu kepada perusahaan kami, maka kami bersedia menaikkan tawaran dari 4 miliar sampai 10 miliar. Haris berusaha keras menutupi rasa takjubnya. Apakah Pandu seorang psikopat? Aku tidak percaya dia menawari kita sampai 10 miliar untuk sebuah software. Jika dia berani menaikkan harga dengan 6 miliar secara mendadak begini, berarti 10 miliar bukanlah batas maksimalnya." Sebagai orang yang intelek dan juga cerdas, Haris mengerucutkan bibirnya dan berpura-pura kecewa sambil berkata pelan, "Aku tidak tahu Pak Surya, karena 10 miliar bukan pasti yang ada dalam benakku." Seketika itu senyum Surya sedikit memudar, tetapi dia tetap bersikap ramah sambil tertawa kecil. "Haris, aku mengerti apa maksudmu. Tetapi kami tidak bisa menaikkan harga lebih tinggi dari 10 miliar. Dia terdiam sambil menatap lekat-lekat dan menilai anak muda ini. "Aku akui, sistem yang kalian buat itu memang luar biasa. Dan dengan prospek pasar yang cerah, sangat layak bernilai lebih dari tawaran awal kami 4 miliar. Itulah alasan mengapa perusahaan kami memutuskan untuk mengevaluasi ulang tawaran terdahulu dan datang dengan harga baru, yaitu 10 miliar. Aku rasa tidak akan ada perusahaan lain yang memberi tawaran sebagus ini." Haris tahu laki-laki ini sedang berbelit-belit, maka dia membalas dengan senyuman, "Pak Surya, kami bukanlah orang baru di bidang ini, dan aku yakin semua orang yang terlibat memiliki gagasan yang jelas tentang berapa besar nilai yang patut bagi proyek ini. Sebenarnya, hari ini aku ingin memberitahu bahwa temanku itu menolak untuk menjual perangkat lunak ini, kecuali Bapak mengajukan tawaran senilai 40 miliar. Dengan begitu, kami akan sangat tersanjung karena perusahaan Bapak sangat menghargai proyek kami ini. Tetapi 10 miliar, 40 miliar. Ekspresi Surya berubah masam. Dia tidak menyangka keberanian anak-anak ini. Sebenarnya dia paham betul harga perangkat lunak ini di pasaran memang sekitar 40 miliar.
Tetapi untuk diakali dan dikelabui oleh dua mahasiswa sungguh telah melukai harga dirinya. Mereka hanyalah anak ingusan dan belum banyak pengalaman. Seharusnya mereka sangat berterima kasih pada kami dan merasa terhormat karena grup Romario sudah memberi perhatian pada proyek perangkat lunak mereka. Terlebih lagi, dia merasa telah menjadi orang yang paling berjasa karena telah menaikkan tawaran sebesar 6 miliar. Dan ternyata anak ingusan ini benar-benar menutup mata akan kebaikanku. Meskipun tidak senang, Surya berusaha untuk tetap tenang karena sadar grup Romario sedang dalam posisi genting saat ini. Mendapatkan proyek ini akan menjadi titik tumpu bagi seluruh perusahaan untuk dapat kembali ke posisi awal. Jadi dia tidak bisa meluapkan kekesalannya di depan Haris sekarang. Dengan mengesampingkan amarahnya, Surya memaksa diri untuk tersenyum dan membujuknya. Dengarkan Bung, aku juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi aku mengerti jalan berpikir anak muda. Tentu saja, sungguh sesuatu yang hebat bagi anak muda sepertimu untuk bersikap ambisius, tetapi kamu perlu memperhatikan banyak hal dan tahu kapan harus menerima tawaran dan bukan secara buta memaksakan tuntutanmu. Apakah perangkat lunak ini memang pantas dihargai 40 miliar atau tidak? Kalian berdua harus memahami terlebih dahulu bahwa saat ini hanya perusahaan kami yang ada di pasaran yang berniat membelinya. Dan kenyataan bahwa kami bersedia membayar dengan jumlah tinggi adalah bukti ketulusan niat kami yang lebih dari cukup. Jika kalian menolak, siapa yang bisa menjamin kalian akan mendapatkan tawaran yang lebih baik? Pada akhirnya, perangkat lunak ini lambat laun akan susut nilainya, kehilangan harga, dan kamu tidak akan bisa menjualnya sama sekali. Selain itu, masih banyak orang berbakat yang datang dengan berbagai macam perangkat teknologi tinggi, dan kita semua menyaksikan bagaimana teknologi itu akan digantikan oleh yang lebih inovatif hanya dalam semalam. Apakah menurutmu perangkat lunak ciptaanmu ini merupakan satu-satunya yang paling hebat di luar sana, ha? Jangan bersikap naif, anak muda. Ia bahkan dapat tergeser oleh yang lebih canggih hanya dalam 2 hari lagi. Pada titik itu, aku tidak akan berpikir untuk membelinya dengan harga murah, bahkan bila kamu berlutut di hadapanku. Kamu mengerti? Haris mematung setelah mendengar ucapan bapak ini, tertegun oleh ancaman dan nada suara Surya yang sangat angkuh. Diam-diam Haris sependapat dengan apa yang dikatakan Surya. Kesempatan seperti ini sangat langka saat ini, dan jika mereka tidak mengambil tawaran grup Romario, maka pihak lain yang akan melakukannya. Memang Haris mulai goyah, tetapi saat teringat betapa keras kepalanya Pandu dengan harga 40 miliar yang dipatoknya, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Maafkan aku Pak Surya, tetapi aku khawatir aku tidak bisa memutuskan sendiri." Surya menggetakkan giginya, matanya sedikit mengecil. Akhirnya dia menyadari kalau negosiasi ini tidak akan menghasilkan apa-apa karena orang yang membuat keputusan bukan Haris, tetapi rekan pencipta perangkat lunak itu. Dengan demikian dia memanfaatkan kesempatan menjawab dan tersenyum kaku. "Kalau begitu, ajak temanmu itu ke sini. Aku akan menunggu dan berbicara dengannya mengenai tawaran ini. Jika harga tetap menjadi satu-satunya masalah, aku rasa menaikkan angkanya sedikit lagi tidak akan jadi soal. Meskipun secara realistis
40 miliar sangatlah tidak mungkin. Setelah mendengarnya, Haris mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan menelponnya. Haris bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke sudut yang sepi dan mengontak Pandu untuk menyampaikan apa yang dikatakan Surya. Di seberang telepon, Pandu tertawa terpingkal-pingkal setelah mendengar seluruh isi cerita dan mencibir. Tidak realistis katanya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan dari pihak kita. Lagi pula, aku tidak banyak waktu untuk bertemu dengannya. Aku harus bertemu dengan dosen mengenai beasiswa. Jadi katakan padanya, silakan pergi tanpa ada kesepakatan. Setelah itu, dia menutup teleponnya. Haris menghela nafas, merasa frustasi oleh kekeras kepalaan temannya dan situasi rumit yang tengah menunggunya di meja. Dia kembali menemui Surya sambil meminta maaf. Pak Surya, aku rasa temanku tidak bisa datang. Dia sedang sibuk saat ini. Surya mengenyitkan dahinya mendengar laporan itu. Terlihat muram dan kesal. Dia adalah pemimpin perusahaan dan telah meluangkan waktunya hari ini untuk datang, membuat kesepakatan secara langsung dan malah diremehkan oleh bocah mahasiswa. Sibuk. Memangnya mahasiswa itu sesibuk apa? Merasakan ketidaksenangan laki-laki paruh baya ini, Haris buru-buru membela Pandu. Aku tidak sedang berbohong, Pak Surya. Temanku itu sedang sibuk saat ini. Dia sedang memilah-milah tawaran beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Jika tidak sibuk, tentu bukan aku yang akan berbicara denganmu saat ini. Surya mendengus datar saat mendengar penjelasannya. Meskipun amarahnya sedikit berkurang, jadi dia tetap kesal karena harus pulang tanpa ada kesepakatan. Kemudian dia meminta satu hal. Kalau begitu, setidaknya kamu bisa memberikan namanya. Jika temanmu itu benar-benar sibuk sampai tidak bisa menemuiku, maka aku saja yang menemuinya langsung bila ada waktu. Haris berkedip dan menurutnya ini seperti rencana yang cukup bisa dijalankan. Jadi dia menjawab, namanya Pandu Romario. Surya yang terkejut memantung di kursinya. Apa? Tanpa berpikir panjang, Haris mengulanginya. Pandu Romario. Sementara itu, Pandu tidak pernah berencana untuk berkolaborasi dengan grup Romario sejak awal. Kesampingkan soal uang, tapi nama grup Romario itu saja sudah cukup membuatnya ingin muntah. Sayangnya siapa yang menyangka perwakilan dari perusahaan yang menjijikan itu masih berusaha membujuknya. Meskipun dia sudah meminta Haris untuk menolak tawaran itu. Sepertinya perusahaan itu sudah kehabisan akal, hampir putus asa, pikir Pandu dengan muram. Selain itu, memang mereka pantas mendapatkan perlakuan ini. Pandu memiliki prinsip bahwa dia tidak akan pernah mau berurusan dengan perusahaan menjijikan seperti grup Romario, meskipun bila mereka sedang meluncur menuju kebangkrutan dan seluruh keluarga harus mengemis di pinggir jalan demi bertahan hidup, karena memang inilah yang pantas untuk mereka. Akan tetapi pemikiran itu dengan cepat menghilang secepat kedatangannya. Lalu saat menyadari hari sudah menjelang malam, Pandu mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Tiara. Hei, Ti, kamu mau makan apa?
untuk makan malam nanti. Aku akan belanja beberapa kebutuhan dan membuatkanmu makanan enak setelah selesai kelas. Tiara masih sibuk dengan latihan orkestra dan waktu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh mereka. Saat mereka diberi istirahat beberapa menit, Tiara mengambil ponselnya dan menjawab, "Aku mau iga babi asam manis dan ikan goreng tepung." Menu ini adalah keahlian Pandu. Setelah membaca pesannya, Pandu tersenyum lembut dan membalas, "Siap." Setelah itu, Pandu pergi berbelanja bahan makanan seusai kelas. Akan tetapi, ia baru saja melangkah keluar dari gerbang kampus ketika seorang laki-laki berjas menghalangi jalannya. "Apakah kamu yang bernama Pandu Romario?" Laki-laki itu bertanya terus terang. Pandu bisa merasakan sikap permusuhan orang ini. Lalu dia menyipitkan matanya dan dengan ketus bertanya, "Dan Anda sendiri adalah?" Laki-laki itu memperkenalkan diri tanpa bertele-tele. "Saya asisten Pak Surya. Beliau ingin bertemu dengan Anda sebentar. Mohon ikuti saya." Ekspresi Pandu berubah, lalu dia melihat ke belakang laki-laki itu. Benar saja, sebuah mobil Mercedes-Benz sedang menepi di pinggir jalan dan berplat nomor yang tidak asing lagi. Sorot dingin melintas di mata Pandu saat dia melewati laki-laki berjas dari sisi sambil membentak, "Aku tidak akan mengikutimu kemanapun." Melihat sikapnya, asisten itu buru-buru mengejar dan menyalip Pandu dan menghalangi jalannya sekali lagi. "Pandu, tawaran pemimpin ini murni. Itu sebabnya beliau ingin bertemu denganmu secara pribadi hari ini. Kami harap kamu mau memberi kami kesempatan." Pandu menunjukkan sikap kejamnya saat ia tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, katakan pada pemimpinmu kalau tidak ada yang perlu kukatakan padanya. Dan satu lagi, aku tidak akan menjual produk ciptaanku kepada perusahaan kalian. Jadi jika kamu mau tahu apa yang baik untukmu, menjauhlah dariku." Setelah itu, dia mendorong asisten itu ke samping dan melanjutkan langkahnya. Sementara itu, Surya memantau seluruh kejadian itu dari bangku belakang mobilnya. Dia sangat marah karena bocah yang ingin dia temui itu memperlakukan undangannya seperti sampah. Dasar bocah kurang ajar. Saat itu, karena Surya sudah tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi, dia mendorong pintu mobil dan turun dari sana. Lalu dia melangkah mendekati Pandu dan menggetaknya penuh kemarahan. "Pandu, baru beberapa tahun berlalu, tetapi rupanya kamu sekarang sangat temperamental." Mendengar kata-kata itu, Pandu berbalik untuk bersiap melakukan serangan pada Surya yang berdiri tidak jauh darinya. Dia memandang laki-laki tua itu dengan perasaan jijik yang sama seperti saat melihat tikus got. Kemudian Surya mendekatinya dengan langkah kaki panjang dan menghentak penuh kemarahan. Terdengar seperti monster yang merasa paling benar sendiri, dia berteriak, "Aku hanya berpikir, bagaimana dua mahasiswa kurang ajar sanggup menolak tawaran berkolaborasi denganku. Tetapi rupanya kamu ada di belakang semua ini. Sepertinya kamu sekarang sudah berani ya Pandu. Apakah kamu beranggapan bisa melawanku?" Perasaan jijik memenuhi tatapan mata Pandu saat mendengar ucapannya dan menganggapnya sangat menggelikan.
Sambil memandangi Surya dengan dingin, dia berdiri tegap dan bicara dengan sinis. Pak Surya yang terhormat, aku rasa aku sudah memutuskan dengan jelas dari awal bahwa aku tidak akan menjual perangkat lunakku. Titik. Kenapa Anda masih menggangguku seperti permen karet yang menempel di sepatu? Sungguh tak punya malu. Karena seharusnya Anda berpikir betapa kami merasa terganggu selama ini. Kamu tersedak karena kemarahan atas penghinaan itu. Surya merasa sarafnya akan terputus dan akhirnya tidak tahan lagi. Dasar bocah tak berguna. Begini caramu berbicara dengan ayahmu. Tawa canggung keluar dari mulut Pandu lalu dengan tajam berkata, jangan menyanjung dirimu sendiri. Tiara dan aku tidak pernah memiliki seorang ayah. Dan mendengar kata-kata itu keluar dari mulutmu, rasanya membuatku ingin muntah. Wajah Surya seketika berubah gelap seperti pantat panci. Aku tak bisa percaya bahwa berdebah ini nekat berbicara seperti itu kepadaku. Pandu tidak tertarik membuang-buang waktunya di sini karena masih harus berbelanja kebutuhan untuk makan malam. Oleh karena itu, dia berbicara dengan singkat dan padat. Pak Surya, hanya ini yang ingin kukatakan padamu hari ini. Aku tidak akan menjual perangkat lunak ini kepada grup Romario, meskipun artinya kematian. Jadi kusarankan, menyerah saja dengan segala usaha ini dan tinggalkan aku sendiri. Kata-kata tajam menusuk ini menggema di udara antara mereka. Pandu membalik badan dan pergi meninggalkan laki-laki yang sedang kesal itu. Masih berdiri di tempat yang sama, Surya menatap Pandu yang hendak pergi meninggalkannya dengan marah membara dan wajahnya sangat muram saat berkata dengan kasar, "Tidak bisa semaumu." Dia langsung memerintah asistennya, "Cepat, bawa bocah tengik itu kembali ke sini." "Baik, Pak," jawab asisten, kemudian buru-buru menyusul Pandu. Kaki Pandu masih belum cukup kuat, jadi mustahil dia bisa berlari lebih cepat dari si asisten, apalagi berkelahi melawannya. Dalam sekejap, asisten itu berhasil menariknya masuk ke dalam mobil. "Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga." Pandu menjerit marah sambil berusaha melepaskan diri darinya. Akan tetapi mau sekeras apapun usahanya dan sekuat apapun ia berteriak, usahanya untuk melarikan diri tak membuahkan hasil. Dia melirik ke arah Surya sambil cemberut dan berkata, "Apa yang kamu inginkan, Surya?" Surya menatapnya dengan penuh kemenangan, menikmati pergulatan sia-sia bocah itu sambil mengejek. "Yang aku inginkan sederhana saja. Kamu serahkan hak paten perangkat lunak yang kamu dan temanmu ciptakan itu. Grup Romario memerlukannya." Awalnya Surya sempat berpikir untuk menaikkan harga sedikit lagi jika mahasiswa ini masih menolak untuk menjualnya dengan harga 10 miliar. Hal itu dimungkinkan sampai dia bahwa mengetahui perangkat lunak itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan oleh anaknya sendiri. Dengan begitu Surya bisa mendapatkan perangkat lunak itu tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Lagi pula anak-anak dilahirkan untuk patuh pada orang tuanya dan sudah sepantasnya Pandu memberikan perangkat lunak itu tanpa keberatan apapun.
Surya menyeringai seperti seekor kucing yang memakan burung kenari, tampak bangga akan kepintarannya dalam menangani masalah ini. Namun Pandu bisa menangkap apa yang dipikirkan laki-laki ini, dan dengan tawa membangkang dia membalas, "Dan jika aku menolak,